Kristulana Bulut selaku Badan Kabupaten Sidoarjo, saudara kami saya lakukan, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali dalam satu hari menemukan dua komunitas yang berbeda. Alhamdulillah pagi-pagi di desa Magresari, Kelurahan Magresari mayoritas ibu-ibu semua. Cowoknya cuma satu. Alhamdulillah sekarang dibalik. Sekarang semua cowok semua, ibunya cuma satu. Dua ya? Dua dengan Bu Lurah. Dua kan? Oh, desa. Baiklah, Bapak Ibu yang terhormat, tadi sudah dikenalkan sama dulu. Nama saya Sujiman. Ini hanya kebetulan saja. Saya dipercaya sama beberapa daerah kota Kabupaten Jawa Timur, kemudian daerah provinsi Jawa Timur, dan kadang-kadang oleh Kementerian itu hanya kebetulan saja. Karena apa? Sebenarnya yang lebih dari saya itu banyak. Cuma alhamdulillah nasib baik menimpa saya, sehingga saya yang tidak punya itu akhirnya mempunyai kita, Bapak. Saya nama saya Sujiman, ya itu saja, nggak ada apa-apanya. Tapi setelah kita mutak-mutik dengan lingkungan dengan sampah, akhirnya dapat baru Sujiman SHMM, kan satu ya itu. SHMM itu Sobo Hotel mantuk-mantuk. Nah, itu nggak hanya Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf, saya kalau di sini itu nggak biasa, Pak. Karena saya orang lapangan nggak biasa duduk seperti ini, saya tak berdiri itu lagi. Boleh nggih? Baiklah Bapak Ibu, sebelum memindah kepada materi praktek, ini kita berbincang-bincang karena judulnya adalah pendampingan desa berseri. Oleh sebab itu saya juga harus banyak sedikit bicara masalah desa berseri. Apa yang disampaikan belum benar, bahwa desa berseri itu sebenarnya bukan kepentingannya Jawa Timur, bukan kepentingannya BLH, bukan kepentingannya Pak Lurah, tapi kepentingan kita bersama. Dimana kita sudah ngaku aja sekarang ini mestinya musim kemarau, tetapi ternyata masih musim hujan. Ini karena siapa? Bukan karena berujung dengan tiba-tiba. Ini karena kesalahan kita juga, dimana kita tanpa kontrol merusak lingkungan sehingga terjadi pemanasan global, atau dalam istilahnya adalah global warming. Oleh sebab itu ini sebenarnya adalah tanggung jawab kita. Bapak Ibu yang terhormat, hanya kebetulan saja saya pada tahun ini juga dipercaya sebagai tim verifikasi untuk desa Kelurahan Berseri Jawa Timur. Cuma saya nggak ke Sidoarjo karena mungkin Jawa Timur tahu saya dengan dulu sudah klaim di Jawa Sidoarjo maka senggol ini. Akhirnya saya untuk minggu pertama saya di Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, minggu kedua ke Tuban, minggu ketiga ke Lamongan, minggu keempat terus ke Bojonegoro, yang terakhir saya minggu terakhir itu di Kota Probolinggo. Oleh sebab itu ini saya hanya mengupas sedikit permasalahan desa berseri yang kita penuhi. Betul apa yang katakan dulu bahwa berseri itu kayaknya siji loro dulu. Tapi yang ada adalah hal layak atau tidak layak untuk mendapat predikat desa atau kelurahan berseri. Nah, seperti itu. Bagaimana hasilnya saya juga nggak bisa jawab. Nanti yang ini kalau ada undangan bersama-sama menuju ke Hari Lingkungan Hidup Jawa Timur, berarti ya. Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah salah satu desa kelurahan berseri yang kita verifikasi di daerah Tulungagung. Nah, ini ada di daerah Tulungagung. Mas, ini sebagai contoh. Nah, sebentar Mas, ini kadang-kadang mohon maaf. Ini kan kita kasih masukan. Di tepi-tepi jalan ada cat kuning karo hijau. Wis sakjane ya apik. Tetapi menurut saya daripada untuk membeli cat abang, kuning, hijau dan sebagainya ngecat jalan, akan lebih sana kalau itu dibelikan bunga bibit tanaman pengendut
tanam di tepi jalan. Yo aku yo seneng. Seperti ini energi cerah hijau karo kuning saja yo seneng. Tapi alangkah indahnya kalau itu biarkan bersih, yang penting bersih, tetapi uangnya bisa untuk alokasi yang lain. Itu menurut saya seperti itu. Bukan saya melarang, bukan saya nggak boleh, tapi alangkah baiknya kalau seperti itu. Monggo. Nah ini, Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah yang bilang itu saya. Yang tengah itu orang dari Jakarta namanya Profesor Dr. Insinyur Andrianto Handoyo MSc. Pada tahun 2013 dia ke saya memverifikasi saya. Dia adalah Ketua Dewan Riset Nasional. Nah, pada saat itu saya tidak mengharapkan ini. Saya ngutek-ngutek sampah saya jadikan pupuk organik cair. Yang saya kasih nama Jusos, jus sampah organik Sujiman. Nah, pada saat itu kebetulan Bapeda tahu saya disuruh membuat makalah, yo gak iso Pak. Kok dalam satu malam suruh buat makalah, yo gak iso. Tapi saya tetap membuat konsep. Konsep saya itu tanpa diketik, dikirim oleh Bapeda Kota Kediri ke Kemenristek. Alhamdulillah saya dapat juara 2 inovasi kreatif masyarakat. Dalam hal ini adalah pemanfaatan sampah untuk menjadi jus sampah organik, atau saya singkat Jusos, penake ngomong adalah pupuk organik cair. Terus Mas, nah ini nanti yang ini hasil yang telah kita terapkan. Tanaman dalam polybag yang saya tingkat ini saya semprot. Mumpung saya masih ingat, saya belum berkeliling di desa Tuangan, saya belum berkeliling. Tetapi saya hanya menyarankan, kalau tanah pekarangannya itu masih ada, masih banyak, yang ngopot kok koyo-koyo gawe polybag. Mohon maaf. Kadang-kadang kebijaksanaan seperti ini tidak keberanian untuk menyatakan yang benar. Saya sangat heran sekali. Kok karangan iki wonggol, lah kok dhuwure ditanduri polybag. Saya punya teman di Facebook di Madura, waduh, kalau mayo pun dhuwure kayak polybag, kok yakin ora biru. 3-4 hari tidak ngasiram mati. Minimal layu. Tapi kalau di tanah 3-4 hari tidak ngasih raman, saya kira masih bisa bertahan. Oleh sebab itu, ini contoh bisa. Tetapi dalam hal ihwal memang seperti ini, tidak ada tanahnya, semua sudah pabrik. Kita mau bercocok tanam dalam polybag dipersilakan. Asal menurut pengalaman saya, media tanamnya harus pas. Kalau hanya tanah sama kompos ditanduri, wayah 3 disiram banyune blambang, dalamnya masih kering. Tetapi kalau di dalam polybag, menurut pengalaman saya, maka antara tanah, kompos, sama sekam itu harus perbandingannya yang seimbang, yang bagus, supaya kalau disiram itu tanah airnya masih di dalam, gak blambang dirune garing. Atau saya cukup sama kompos sama tanah kalau memang ada adalah daun pring, daun bambu yang setengah rencak, hasilnya sangat luar biasa. Kalau saya jarang praktek Pak, asisten yang praktek. Nah itu saya dapat asisten siang malam rumah dan dalam itu biasanya saya Pak ngomong dan iki. Alhamdulillah ternyata luar biasa baiknya. Daun bambu yang sudah mendekati hancur, kalau dicampur sama pupuk kandang untuk bercocok tanam di dalam polybag, hasilnya luar biasa. Karena apa? Karena di dalam rumpun bambu itu mengandung yang disebut dengan bakteri PGPR. Gosok tulangan ini Pak, Plant Growth Promoting Rhizobakteri. Bakteri yang mampu mengambil nitrogen dari udara bebas diberikan kepada tanaman. Bapak tidak usah percaya pada saya. Sampan protein. Sampan nyatakan, apakah benar? Apa itu daun bambu yang hancur-hancur ditambah pupuk kandang di dalam polybag itu lebih bagus. Caranya membuktikan bagaimana daun bambu yang rencek sama pupuk kandang, sini daun, sini berambut atau sekam dengan pupuk kandang dengan perbandingan yang sama dengan tanaman yang sama, sama buktikan. Kira-kira nanti bagus sama. Terus Mas, nah ini alat ini sudah beredar kemana-mana.
dan boleh untuk dijiplak dan boleh untuk diturun. Walaupun ini yang membuat yang mengutak nanti adalah saya, karena ini toh idenya dari bukan ide murni saya. Nah, boleh ini dijiplak atau diturun. Saya tidak bisa ngomong kabupaten atau daerah mana. Ini adalah salah satu beberapa kabupaten yang telah mengundang saya. Ada yang menjual, hasilnya tuh dijual. Terus saya bilang, lek kok dol-dolan, tetapi ojo kok kayak merek. Loh, mengapa demikian? Kalau sampai dikasih merek, harus ada kandungannya dilaboratkan, dilabkan di Sukopindo, harus ada izin BINUS, bina usaha dari Keptan, dan itu makan waktu dan itu mahal. Menurut saya timbang kok ilmunya dilakukan. Ganjarannya luwih akeh, tapi nggak apa-apa. Kalau memang dijual juga tidak ada masalah. Karena ini dulu 20 tahun yang silam sudah saya jual dengan merek namanya biokimia organik. Tetapi tak dol ngentekne bensin, ngentekne sepatu, suge-suge Pak. Setelah kita sodakokan dalam bentuk seperti ini, alhamdulillah saya sudah keliling Jawa Timur mendapatkan gelar baru tanpa harus kuliah SHMM itu nanti. Terus, nah ini salah satu bank sampah, bahwa untuk desa kelurahan Berseri sebisa-bisanya sedapat-dapatnya dalam satu kelurahan itu ada salah satunya adalah bank sampah. Nah, salah satunya adalah bank sampah. Terus Mas pernah terus, nah ini komposter juga. Terus Mas, nah ini salah satunya adalah bagaimana tanaman di tanaman di sekitar kita itu juga ada tanaman hiasnya. Nah sekarang semestinya kalau desa kelurahan Berseri itu dimulai dari sekarang, tidak dengan ujuk-ujuk, tidak dengan tiba-tiba. Sebenarnya tidak mahal. Yang membuat mahal itu karena pola kita lah arpe lomba, wes bem salah bem ada kadabra. Alas tenan itu, kok iso pas manero aku. Wes arpe lomba tak wah durine teko, wes kiri durine macet dah. Seminggu tak parani, kok ilang. Lek ilang nggak terawat nggak apa-apa, ilangnya nyewo. Dibalekno. Nyile. Oleh sebab itu kalau saya dari dulu yang saya lihat pertama adalah partisipasi masyarakat. Kalau fisik apa neng goreng pot, bim salah bim ada kadabra. Sukrosono jadi, yang penting Sukrosonanya adalah uang. Akeh duitnya disulap jadi. Tetapi partisipasi masyarakat ini yang sulit. Partisipasi masyarakat. Begitu datang, masyarakatnya antusias, laku saya. Golek 10 kalau ngaku. Karena sudah ada partisipasi yang sangat luar biasa sekali. Ini yang sulit partisipasi ini menurut saya. Nah, fisik tinggal menambah yang ada. Nah, ini kebetulan tanggal 4 nanti saya diminta dulu untuk sosialisasi kegiatan. Ini loh nggak usah buku, nggak usah beli kalau dimulai sekarang Bapak. Pak Jima ngomong iya, saya tidak praktek, saya praktek Iko. Di sini tadi, apa ini ada tanaman bunga rambusan. Itu loh Pak, yang enak putih-putih bunga ciri-ciri loh. Ya, di sini namanya bunga apa itu? Itu. Benar ya, itu. Wes pokok kuwi. Nah, mohon maaf. Itu bunga satu. Tetapi kalau sekarang kita mulai takono iko. Gelas aqua iki dibolong-bolong, diiseni rapuh kandang sama tanah, kemudian bunga rambusa itu pokoknya kan pangisi Pak, izin Pak Lurah mana? Pak izin Pak ya, minta sampel. Itu kemudian kita masukkan ke sini, terus ini dikerupuk selama 1 bulan. Selama 1 bulan dibuka, ini sudah ada akarnya, ini sudah kubus. Tanduran sitok seharga 25.000 rambusan saya beli. Sakulan dadi 100. Karena apa? Sing 20 mati. Wajar. Jadi itu
bisa menjadi 100 ini. Setelah 1 bulan kita buka sudah tumbuh. Kalau kita itu bersama-sama seperti itu, orang usah larang. Sebenarnya berseri itu tidak mahal. Adiwiyata itu tidak mahal. Selama kita mampu dan mau berkarya seperti itu. Nah, kayak tukang ini. Halo, Mas, Mas. Cuma seperti ini Bapak. Jadi jangan eman-eman. Ini yang namanya daun yo sama teknik. Ojo eman. Dihabiskan. Ini ditambahkan ke sini. Kalau tunggal, kalau sampean ora percaya jajal siji, ini dituku plastik ditaleni. Engko sakulan iki metu godhonge berarti akan sudah tumbuh. Plastiknya dibuka. Engko lek dibuka saulan berarti ini sudah agak banyak. Iki disupek diganti ning polybag gede. Umur 4 bulan lek didol payu 4.000 sampai 5.000. Mongko kita kolaan yang besar itu 20.000. Jadi ini 100. Ini benar. Saya tidak bawa. Insya Allah belum. Nanti tanggal 4 saya paparkan gambar-gambarnya, step by step akan kita paparkan. Adiwiyata itu orang bisa fisik tidak mahal kalau kita mau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya ini saja. Nggak tahu aku tinggi Sidoarjo ada enggak? Ada Bintaro dulu. Nah, ini Bintaro bisa dijadikan seperti itu. Diginikan semua buahnya. Nah nanti kalau sudah tumbuh dibuka terus diganti di polybag, Bintaro nanti bisa untuk tanaman peneduh jalan. Mengapa? Bukan saya menganjurkan Bintaro. Kalau di sini banyak pertanian, maka saya anjurkan pakai tanaman Bintaro sebagai tanaman peneduhnya. Mengapa demikian? Nanti daun dan buah Bintaro kita rajang, kita masukkan ke sini menjadi pestisida nabati. Tinggi nyemprot KRPL, tinggi nyemprot sawai. Ini saya ambilkan Bintaro. Nah, dengan pola-pola yang seperti ini murah sebenarnya. Sampai didadak Januari verifikasi, Agustus kedadapan. Ini sing marai larang. Sebenarnya tidak seperti ini yang kita bayar. Oke, terus Mas. Nah terus saya. Ini juga bagus. Boleh dicek kayak ini lebih juga bagus. Tetapi lebih baik kalau dipergunakan alokasi yang lain. Waduh, pernah yuk Pak di desa saya green and green, wih, hijau dan bersih. Loh, sing hijau, Masya Allah, tengok dicari tukang. Iki, banyak salah dari persepsi. Monggo Mas. Nah ini, mohon maaf, apakah sini sudah pernah praktek bioporin? Sudah. Kalau sudah praktek bioporin, saya nggak ngomong sini, saya ngomong negara kalau Mojokerto. Bioporinnya dikasih paralon nggak Pak? Oh, dikasih Pak ya? Panjangnya berapa Pak? Ya itu nggak seperti gini, 1 cm. Kemarin petunjuknya dari yang dinas kemarin itu cuma 50 cm. Oh, cuma 50 cm. Akhirnya buntu tapi. Bagus. Sebenarnya itu masuk ada petunjuk itu. Sebenarnya biopori itu paralonnya cuma sekian, cuma 20 cm, cuma 15 cm. Tidak sampai 100 cm, tidak sampai seperti ini. Ini adalah contoh yang salah. Tapi yowis ben daripada tidak membuat, nah kita luruskan bahwa biopori itu sebenarnya cuma sekian saja supaya lemahnya nggak ambrol. Mohon maaf Pak, lubangnya juga diisi sama sampah. Bekas cacahan daun. Boleh. Yang penting diisi. Nah, ini mengapa biopori itu paralelnya tidak panjang? Itu katanya guru bahasa Indonesia, arti leksikal dan arti gramatikal. Gitu.
Bio artinya hidup, pori adalah lubang-lubang kecil. Berarti biopori adalah lubang-lubang kecil yang dibuat oleh makhluk hidup. Lek sampai gawe bolongan sak meter, kuwi namanya bukan biopori. Itu namanya lubang resapan biopori. Nah, kemudian diisi sampah. Sampah itu dimakan sama cacing dan yang lain-lainnya. Kemudian cacingnya berkeliaran menembus tanah. Lubang-lubang yang dibuat cacing itulah biopori. Loh, biopori sampai 1 meter sampai setengah meter diisi sama paralon. Cacingnya loh. Nah, sebenarnya logikanya adalah seperti ini. Jadi kalau membuat biopori itu sebenarnya cukup casingnya itu sekian aja atau 15 cm, dan yang tidak kalah pentingnya tutupnya lek iso iki gampang dibuka. Lek orang gampang dibuka mesti males misalnya sampah. Yang pertama itu. Yang kedua, sebenarnya kalau panjenengan punya tanaman rambutan atau apa, biopori itu jangan dipanen. Ora usah dikei paralon. Begitu kita buat lubang 1, 2, 3, 4 di kanopi daun yang keluar. Jadi godong sini ngisor itu 4 atau 5 bulir diisi sampah separuh. Setelah diisi sampah separuh dikasih pupuk. NPK mutiara boleh, Ponska boleh, Korea boleh. Diisi sampah lagi, ditutup. Itu biopori abadi. Wis ora usah diambil lagi karena nanti akan berfungsi sebagai pemupukan untuk tanaman itu sendiri. Alhamdulillah, ini adalah ide dari saya. Saya kasihkan kepada anak saya yang sekarang sekolah di IPB dan dia dipercaya untuk memimpin riset biopori di IPB. Gara-gara cuma ngono itu sederhana. Padahal biopori itu berasal dari IPB, Profesor Kamil Brata yang menciptakan. Tapi kami mengkombinasikan dengan pemupukan untuk tanaman. Terima kasih Mas. Nah, itu. Nah, terus, nah ini loh Pak. Sela-sela space antara jalan dengan sana itu dengan pagar. Kebetulan pagarnya persis seperti sini. Sananya itu adalah sungai, sungainya bersih juga di desa Rendeng. Saya juga mohon maaf, saya kagum. Begitu masuk ke sini sungainya bersih. Wah, prokasi program kali bersih. Alhamdulillah, benar. Saya plus ikhlas. Wah, luar biasa. Nah, ini loh yang saya maksud. Kalau masih ada sela-sela tanah seperti ini, lebih baik bercocok tanam. Kalau mau bercocok tanam adalah model seperti ini. Tidak usah pakai polybag kecuali memang tanahnya seperti ini yang banyak pakainya itu baru di polybag. Paling habis paling terus itu sepintas mengawali ini masih mengawali daripada materi. Itulah program Kelurahan Desa Berseri, bersih dan lestari. Harapannya adalah seperti itu. Pada saat ini kami akan menyampaikan materi. Mungkin yang satu sudah kita diskusi yaitu masalah komposter. Yang kedua adalah fermentor. Yang ketiga adalah hidroponik. Tapi saya mulai dari diskusi. Karena saya anggap diskusi karena saya yakin panjenengan sudah memakai komposter. Mengapa kok saya yakin? Mohon maaf, saya tadi jalan ke sana itu meripat nyawan kono. Dulu kono nek komposter papat kono. Nah, itulah artinya bahwa di sini sudah memakai komposter itu karena saya yo mlaku tenang, yo delok tenang. Nah, sekarang pertanyaan saya, bukan pertanyaan saya. Mohon maaf. Bapak Ibu yang di sini, apakah ada yang sudah membuat kompos pakai komposter? Nah, buat Pak. Belum? Oh, sudah. Panjang sudah Pak. Pakai alat seperti ini Pak. Nggak ada kran. Begini. Ya. Kami dari desa Ulangan ini ya. Beberapa kali mendapatkan pendampingan. Dari beberapa kali pendampingan itu model dan komposternya berbeda-beda. Iya. Ya,
kami dari mendapatkan pendampingan dari pabrik gula yang bersama-sama dengan sahabat lingkungan Pak Koko Satyo Wibowo dari Mojokerto gitu. Ya, siap. Meskipun sampai jenengan sampun tepang gitu. Nggih. Sahabat lingkungan. Nah, konstruksinya berbeda. Di atas itu memakai ada 2 paralon. Kemudian kerannya sama. Ya, keran sama. Setelah kami praktekkan gitu nih, kemungkinan kami mempraktekannya salah. Mungkin masih mungkin Pak, atau mungkin yang nerangkan salah. Kami yang mempraktekkan salah gitu Pak. Ya. Sehingga lidi sudah kami manfaatkan untuk pupuk. Akan tetapi karena dari warga kami masih beberapa yang ini mempunyai penangkapan yang berbeda-beda gitu ya, sehingga ada yang salah juga, yang dimasukkan pun berbeda-beda, sehingga ada yang halus, ada yang kasar gitu Pak ya, sehingga lindinya juga tidak dimanfaatkan. Akhirnya setelah dibongkar baunya Kurang luar biasa. keluar. Biasa atau biasa di luar. Nah, itu yang pertama gitu ya. Sehingga saya dan kami sendiri pada waktu itu belum mengerti manfaat dari dua paralon yang bukan situ Pak, ditutup. Bukan di tengah. Terus sini. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendapatkan pendampingan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKP dengan model sama seperti ini, tetapi tidak memakai keran, hanya lubang yang di bawah. Berapa lubangnya? Ya, Lubangnya berapa? lubangnya di bawah. Jadi bawahnya lubang semua. Silitnya dibolongi, gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga setelah kami tanyakan supaya air sehingga tidak ada lindi lagi, sehingga kompos yang didapat itu tidak berair, gitu. Dan beberapa kami sudah memanfaatkan seperti itu karena dari pengalaman yang pertama kurang berhasil, sehingga untuk yang kedua yang seperti dari DKP yang seperti itu, kemungkinan itu yang benar akhirnya belum wabah gitu Pak ya. Soalnya ambunnya biasa di luar tadi. Ya. Nah, mungkin itu ya pengalaman sementara yang bisa saya sampaikan. Bantu. Terima kasih. Ini. Jadi setelah seperti ini, saya bisa memulainya dari mana? Kan gitu kan? Karena apa? Saya takut-takut tak mulai dari awal, panjangan wis luar biasa. Nah, mungkin ada pendapat lain atau cukup diwakili salah satu? Cukup. Baik, kalau begitu mohon maaf, akhirnya saya mulai dari Bapak pengenalan komposter. Ini namanya kompos.